Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi ini kami akan terangkan tentang penyebab dan solusi untuk penyakit asam lambung Bapak dan Ibu. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, terungkap ternyata penyebab utama daripada penyakit asam lambung itu adalah dipicu oleh ketegangan pikiran dan juga suasana hati yang tidak kondusif, termasuk lingkungannya juga tidak kondusif Bapak Ibu. Itu penyebab utama sehingga asam lambung itu bergejala Bapak Ibu. Itu penyebab utamanya. Nah, sekarang kami terangkan apa hubungan ketegangan pikiran, ketegangan suasana hati dengan penyakit asam lambung. Nah, di sini kami terangkan Bapak Ibu. Jadi gini, otak itu, ini di otak Bapak Ibu, otak itu kan saraf kita itu kan pusatnya di otak. Jadi saraf kita itu kan pusatnya di otak, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi saraf kita itu pusat di otak. Jadi saraf yang ke jantung, ke lambung, dan sebagainya, maksudnya dari otak ke jantung, ke lambung, ke organ lain-lainnya, itu dari otak. Dan atau dari organ-organ lain-lainnya itu adalah terhubung ke otak. Jadi terhubung, dari otak terhubung ke organ, dari organ-organ itu terhubung ke otak Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketahuilah, otak kita ini, Bapak Ibu, itu tergantung suasana. Jadi tergantung suasana hati maupun suasana pikiran. Apabila suasana hati kita tidak kondusif, pikiran kita tidak kondusif ataupun tegang ataupun pusing Bapak Ibu, nah itu akan mempengaruhi ke otak. Apa pengaruhnya? Otak juga pasti ikut tegang Bapak Ibu. Otak kita menjadi tegang juga. Sebaliknya, apabila suasana hati kita tenang, pikiran kita tenang, lingkungan kita juga tenang, nah itu juga mempengaruhi juga ke otak. Otak kita juga menjadi rileks Bapak Ibu. Menjadi rileks Bapak Ibu. Nah, di sini kami terangkan bahwa apa hubungan penyakit asam lambung dengan ketegangan. Nah, ini kami terangkan Bapak Ibu. Jadi gini, ketika suasana hati tidak kondusif, lingkungan tidak kondusif, pikirannya tegang, otak pikiran kita jadi pusing, pikiran tegang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan di otaknya itu Bapak Ibu? Apakah otaknya itu rileks dan ataukah otaknya itu tegang? Ya tentu jawabannya tegang. Kenapa tegang? Karena hati kita tidak kondusif, lingkungan kita juga tidak kondusif, ditambah lagi pikiran kita juga pusing. Nah, pengaruhnya ke otak. Otak kita jadi tegang. Nah, tadi diterangkan bahwa pusat saraf itu kan di otak. Ketika otak kita tegang, lalu bagaimana dengan sistem jaringan saraf ini? Nah, saraf kita bagaimana? Apakah, kan otak kan tegang, sarafnya rileks atau tegang? Nah, karena otaknya itu tegang, tentu sarafnya juga mengalami ketegangan. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi saraf juga mengalami ketegangan. Nah, kemudian di sini kami juga terangkan bahwa darah itu kan dipompa dari jantung. Pertama mengalir lewat pembuluh darah, yang kedua mengalir lewat sistem jaringan sarafnya itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sirkulasi darah? Apakah sirkulasi darahnya lancar atau tidak? Pada sistem jaringan saraf tadi yang mengalami ketegangan. Kan tegang kan? Saraf kita tegang. Kadang-kadang kan salah di antaranya itu kan mengalirnya lewat sistem jaringan saraf. Ketika sarafnya kita tegang, kira-kira sirkulasi darahnya itu lancar apa tidak? Tentu tidak lancar. Dia tidak lancar dia. Jadi sirkulasi darahnya itu menjadi tidak lancar. Sementara darah itu adalah merupakan suplai nutrisi untuk semua organ kita.
nutrisi untuk ke jantung, ke lambung, ke lain sebagainya itu Bapak Ibu. Ingat, ketika sirkulasi darahnya itu tidak lancar, itu artinya suplai nutrisi yang ke organ itu menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Nah, imunnya itu menjadi melemah dia. Imunnya melemah. Imunnya melemah, kemudian penyakitnya muncul atau bergejala. Nah, itu sebabnya sehingga penyakit asam lambung itu naik Bapak Ibu. Kayak gitu. Itu hubungannya antara ketegangan pikiran, suasana hati tidak kondusif, lingkungan tidak kondusif, memicu naiknya asam lambung. Bermula tadi itu otaknya tegang, sistem jaringan sarafnya tegang, sirkulasi darah tidak lancar, nutrisi yang ke organnya itu tidak terpenuhi dengan baik, imunnya melemah imunnya, nongollah penyakit, kebukalah esofagusnya itu, keluarlah gas lambung. Nah, nih terasa panas, kadang nyesak, kadang pahit sampai tenggorokan, sampai ke pusing dan sebagainya. Nah, itu poinnya Bapak Ibu, hubungan penyakit asam lambung itu dengan ketegangan. Makanya pantangan bagi orang yang kena asam lambung atau suspek asam lambung itu adalah tidak boleh tegang. Itu poinnya, bukan makan minum Bapak Ibu. Itu poinnya Bapak Ibu. Itu hubungan penyakitnya itu Bapak Ibu. Nah, sekarang lalu bagaimana solusinya? Nah, ini kami terangkan tentang solusi untuk pengobatan asam lambungnya itu Bapak Ibu. Solusinya adalah ketenangan. Yang dibutuhkan untuk mengobati asam lambung itu adalah ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan pikiran, juga ketenangan suasana. Itu obatnya yang paling mujarab untuk asam lambung Bapak Ibu. Nah, selain itu juga perlu juga diterapi. Nah, ini bisa menggunakan terapi usap ini, insya Allah asam lambungnya juga sangat efektif untuk mengobati daripada asam lambung itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kami terangkan apa hubungan ketenangan itu dengan penyembuhan GERD atau asam lambung itu Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita terangkan bahwa penyebab daripada asam lambung itu adalah dipicu oleh ketegangan pikiran, hati maupun lingkungan. Itu penyebabnya. Nah, lalu solusinya adalah ketenangan. Nah, ketenangan. Jadi obatnya itulah ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan hati, ketenangan pikiran, juga ketenangan lingkungannya Bapak Ibu. Yang dibutuhkan ketenangan. Nah, sekarang kami terangkan apa hubungan ketenangan itu dengan penyembuhan daripada asam lambung Bapak Ibu. Nah, gini. Tadi kan diterangkan bahwa otak kita ini itu tergantung suasana, suasana. Apabila suasana hati, suasana pikiran kita, suasana hati tenang, pikirannya tenang, lingkungannya tenang, damai, bahagia dan sebagainya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan otak kita? Otak kita ini bagaimana? Apakah otak kita ini rileks atau tegang? Kan tenang, rileks, damai dan sebagainya itu kan. Otaknya bagaimana? Otaknya rileks atau tegang? Kan gitu. Nah, tentu otaknya itu rileks. Otak kita menjadi rileks. Otak kita menjadi rileks. Nah, tadi kan diterangkan bahwa saraf itu kan pusatnya di otak. Ketika otaknya rileks, lalu bagaimana dengan sistem jaringan saraf yang dari otak terhubung ke jantung, ke paru, ke lambung, ke berbagai organnya itu Bapak Ibu? Ya pasti rileks juga, kan otaknya rileks. Otaknya rileks, tentu sistem jaringan sarafnya juga ikut rileks juga Bapak Ibu. Nah, darah itu kan dipompa dari jantung. Pertama mengalir lewat pembuluh darah besar, yang kedua mengalir lewat sistem jaringan saraf itu. Kan gitu kan, mengalir sistem jaringan saraf itu. Nah, ketika otak rileks, sarafnya itu rileks, sirkulasi darahnya bagaimana? Lancar apa tidak? Nah, tentu jawabannya pasti lancar. Sirkulasi darahnya menjadi lancar. Kenapa? Karena sarafnya itu rileks Bapak Ibu. Sirkulasi darahnya menjadi lancar, itu artinya suplai nutrisi yang diperlukan oleh organ-organ itu terpenuhi dengan baik. Nah, spesifik dalam hal ini, lambung terpenuhi dengan baik. Ketika nutrisi terpenuhi dengan baik, nutrisi lambungnya itu terpenuhi dengan baik melalui sirkulasi darah tadi, maka impact-nya atau dampaknya itu, imunnya itu naik atau menguat. Ketika imunnya menguat, asam lambungnya itu tidak
tidak naik Bapak Ibu. Asam lambungnya tidak naik sehingga esofagus atau klepnya itu ketutup. Nah, itu hubungan kesembuhan asam lambung itu dengan ketenangan. Jadi obat asam lambung itu sebenarnya sederhana, itu hanya butuh ketenangan. Apalagi tambah terapi lebih top lagi, lebih luar biasa lagi. Nah, perihal ketenangan ini diterangkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ini Bapak Ibu serta pemirsa penting untuk menjadi catatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan zikrullah hati jiwa raga kita menjadi tenang. Jadi yang dibutuhkan adalah ketenangan. Obat yang paling mujarab, yang paling ampuh, yang sudah terbukti biidznillah menyembuhkan ribuan pasien-pasien yang mengalami asam lambung itu adalah ketenangan. Jadi obatnya itu Quran surat ayat 28 Bapak Ibu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi